سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Pendiri sekaligus pimpinan Yayasan Fahmul Quran Sabbihisma Rabbikal A'la, Bapak Haji Zulkifli Imam Said, dan yang saya hormati Bapak Ibu jemaah solat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya sayangi dan segani teman-teman, adik-adik dan abang-abang yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya akan menyampaikan ceramah singkat pada pagi hari ini dengan judul beberapa hal yang dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada para hambanya, maka dia pun memberikan peringatan akan datangnya hari pembalasan, yang pada waktu itu apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karena itu, berbahagialah bagi mereka yang sejak awal mempersiapkan bekal untuk hari kiamat dengan menabur amal salih dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnaha wa an ilmihi fima fa'alu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu." Yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya, tentang hartanya, bagaimana ia memperoleh dan bagaimana ia menggunakannya, dan tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bapak, Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis di atas terkandung 4 hal yang akan ditanya pada hari kiamat. Yang pertama, untuk apa umur kita dihabiskan? Hidup kita di dunia ini ada batasnya, dan itu dibatasi oleh waktu. Suatu saat kita akan meninggal, dan panjangnya umur tidak akan menjamin kita akan masuk surga, dan sebaliknya pendeknya umur tidak akan menjadi penentu kita akan masuk neraka. Maka berbahagialah bagi siapa yang dapat memanfaatkan umurnya untuk menabur amal salih, dan celakalah bagi orang yang menggunakan umurnya yang panjang itu
untuk berbuat maksiat dan berbuat kerosakan di muka bumi ini. Alhasil, kita akan tergolong sebagai manusia terbaik sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Pertanyaan kedua di hari kiamat adalah, untuk apa ilmu kita peroleh, yang ilmu kita miliki? Ilmu adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Artinya apa? Artinya, bila kita menginginkan sesuatu untuk urusan dunia, maka diperlukan ilmu. Demikian juga, bila kita menginginkan pahala akhirat, juga diperlukan ilmu. Maka, jika ilmu itu bermanfaat, ilmu itu akan menjadi sumber ketenangan hidup. Ya. Jika ilmu selalu dimanfaatkan untuk hal-hal yang dianjurkan agama, maka ilmu mengantarkan pada kebaikan dan kebahagiaan. Maka tepatlah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik lagi halal, serta amal yang diterima. Hadirin yang berbahagia, perkara ketiga yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah, dari mana harta dan untuk apa kita belanjakan? Mencari anugerah Allah tidaklah dilarang, bahkan diperintahkan. Halalnya makanan dan cara mencarinya sangat ditekankan, sehingga kita wajib makan harta yang halal. Maka, jika sewaktu kita di dunia, kita selalu memperhatikan makanan yang kita makan dan cara mencarinya, tentu akan menyelamatkan kita dari pertanyaan pada hari kiamat. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang terakhir sekaligus yang pertanyaan yang keempat adalah, untuk apa badan kita ini yang kita gunakan? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna, dengan jasad yang sempurna, yang disertai dengan panca indera, akal, pikiran dan hati. Karenanya harus dimanfaatkan ya jasad ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun melarang kita untuk menjatuhkan diri ke lembah kesengsaraan dan kebinasaan. Alhamdulillah, kita masih sempat bermuhasabah akan kekurangan kita. Semoga ilmu, umur, harta dan badan yang kita miliki saat ini bisa kita gunakan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulan dari tausiah pendek saya adalah, ilmu yang kita peroleh harus kita gunakan sebaik-baiknya, dan ilmu itu harus mengantarkan kita pada kebaikan dan ketenangan hidup. Yang kedua, umur yang kita miliki, ya, umur panjang yang kita miliki ini harus kita gunakan sebaik-baiknya dan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang kita miliki, ya, harta harus kita cari dengan cara yang halal lagi baik, dan kita pergunakan pula untuk menggunakannya dengan cara yang halal pula. Dan badan yang terakhir, badan yang kita miliki ini harus kita manfaatkan dan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keempat-empat ini bisa kita manfaatkan dan mengantarkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat yang saya sampaikan pada subuh hari ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.